silabus. Ya, silabus ya. Jadi ini akan saya share. Ya, sudah kelihatan? Sudah kelihatan, saudara? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya, ini RPS-nya ya. Nah, RPS-nya yang nyusun Bu Dr. DRA, Dr. Anda Hajah Panca Wahyu Winahyuningsih MM. Sedangkan saya ini Dwi Sugiarto, ini nama saya ya, Dr. Dwi Sugiarto. Kemudian yang lain ini ada Pak Bono, Pak Agung Subono, SMSI, ada Bu Nur Indah, Sudarsono SHMM, kemudian ada Pak Bun Norikun. Ya. Baik saudara, ini yang penyusunnya. Ya, kemudian nih ya latar belakang ini apa ya ini. Nah ini nanti bisa dibaca. Ya ini kalau Anda memahami tentang perilaku organisasi, termasuk di dalamnya juga ada tadi ada value, ada nilai, ada perilaku, ada budaya. Nah ini kalau Anda bisa memahami itu, tentu saja Anda ya di dalam organisasi tadi, dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan itu tidak sulit ya, karena Anda sudah tahu, oh ini karakter seperti ini karakter seperti ini saya harus apakan dulu, nah supaya dia mau bekerja dan sebagainya. Tentu saja ini loh, kalau kemampuan seperti itu kan namanya soft skill ya. Nah soft skill ini tadi diperkuat dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini namanya perilaku organisasi. Nah, tentu saja ilmu pengetahuan ini, kenapa kok sebut ilmu pengetahuan? Karena bisa dipelajari. Ya, ada nilai, ada sifat, ada perilaku organisasi, ada perilaku individu, ada budaya, ada nilai, ada sikap, ada motivasi. Motivasi itu yang menemukan teori Maslow, ya seperti itu ya. Nah ini seperti itu. Tentu saja saya harapkan besok lulus bisa menjadi manajer ya. Harapan saya seperti itu, manajer yang hebat. Nah supaya jadi manajer, ya. Supaya jadi manajer yang hebat, bagaimana saudara harus bisa belajar tentang perilaku organisasi ya. Tentu saja manajer itu kan pemimpin ya, mengkoordinir ya, memanage ya, mengkoordinir anak buahnya. Oh, caranya gimana? Nah, gitu ya. Nah, itu tentu saja harus Anda pahami cara-cara seperti itu. Seperti itu saudara. Jadi intinya tuh Anda itu belajar PO ini sangat penting sekali karena ini nanti dalam perusahaan, dalam instansi itu pasti dipakai dan Anda pasti ketemu dengan orang-orang seperti itu yang ada di dalam ini. Nah, makanya Anda harus bisa sukses. Caranya sukses gimana? Anda pelajari, pahami dulu. Oh, misalnya gini, ada orang yang tinggi, ya kan? Badannya agak kerempeng. Oh, ini sifatnya kayak apa nih? Perilakunya kayak apa? Nah, ini dipelajari di PO itu, ya, di perilaku organisasi. Tentu saja yang mempelajari ini dari zaman dulu, dari zaman tahun 1675 ya. Nah ini dia ada yang mempelajari seperti itu. Kalau orangnya bentuknya pendek, terus gemuk gitu ya, terus pokoknya ciri-ciri fisik tertentu, ini orangnya sifatnya seperti ini. Itu ada seperti itu. Jadi apa ya? Itu berdasarkan kalau orang Jawa tuh ngomong ilmu titen. Nah, ilmu titen. Oh, nek sing seperti ini tuh nanti jadi seperti ini. Nah, itu biasanya. Walaupun ilmu yang namanya perilaku ini kan tidak 100% benar 100%, tetapi mendekati setidaknya seperti itu, saudara. Nah, ini saudara saya akan sampaikan ya bahwa rancangan nanti kita itu akan kuliah ya, kuliah berapa kali nih? 16 kali. Ya, 16 kali dikurangi UTS UAS berarti 14. Kemudian dikurangi hari ini adalah RPS kontrak kuliah ya. Nah ini Anda nanti akan saya sampaikan ini materinya apa saja toh gitu ya. Nah ini seperti ini saudara. Nah materi yang ada istilah sinkronus dan asinkronus saudara. Sinkronus itu adalah tatap maya. Nah seperti ini kita ini sinkronus.
Dan sinkronus ini 4 kali ya, 4 kali ya. Dalam sebelum UTS 2 kali, sesudah UTS 2 kali. Nah, nanti ada asinkronus. Asinkronus nanti saya akan membuat video-video ringan, video singkat ya, tentang materi-materi yang harus kita pelajari. Dan saya juga akan mengupload materi-materi yang harus Anda pelajari. Seperti itu ya, saudara ya. Nah, seperti itu. Nanti tolong ya kalau ada video, misalnya saya upload di YouTube, nanti saya linknya saya tautkan di Sunan. Oh ya, saudara, jangan lupa absennya di Sunan ya. Sudah dibuka Sunannya? Nanti ya di Udah, absen. Pak. Ya, Sunan itu. Nah, ini sudah saya upload di Sunan ini ya. Baik, kemudian ke pertemuan yang berikutnya ini ada foundation of the individual. Perilaku individu. Kemudian bagaimana saya bisa mengetahui ciri-cirinya orang yang badannya tinggi besar kayak apa, kemudian ada yang tinggi kerempeng kayak apa kan gitu ya. Nah itu juga jangan lupa di sini dalam perilaku individu ini tadi ada motif-motif ya, motif dalam berorganisasi. Motif itu apa? Kepentingan. Dia kepentingannya apa? Ikut organisasi kan gitu ya. Nah, ini ada berbagai macam motif yang kita harus pelajari. Kemudian bagaimana kepribadian seseorang, trait-nya gimana. Nah, seperti itu saudara. Jadi ini yang saya jelaskan seperti itu. Kemudian yang pertemuan berikutnya ini ada perception and individual decision. Jadi persepsi itu penerimaan ya, penerimaan orang. Jadi kalau misalnya ada warna merah misalnya. Nah, apa yang menjadi persepsi Anda? Nah, gitu kan? Mungkin orang persepsinya ini menarik ya. Kemudian ada ini iklan rokok. Nah, mungkin ada warna merah kalau orang politik ini partai tertentu gitu ya. Nah, ini persepsi ya, persepsi orang. Nah, persepsi ini juga berbeda-beda ya. Dan nanti kita lihat nih persepsinya ada pengukuran persepsi ya. Nah, persepsi itu saudara. Nah, kemudian ada decision making. Nah, persepsi ini ya, kemudian persepsi ini juga ada kaitannya dengan pengambilan keputusan. Nah, ada juga persepsi yang halu. Halu tahu nggak halu? Halu itu apa ya? Tahu halu nggak? Menghayal. Menghayal, ya menghayal. Nah, menghayal itu karena apa? Dia itu juga hampir seperti persepsi ya. Persepsi dan menghayal itu sensasi, tetapi sensasinya ini sensasi yang apa ya? Sensasi yang karena apa ya? Karena bayangan dia sendiri gitu. Tidak ada dasarnya. Ya, ini halu. Tapi itu persepsi itu bagaimana gambar. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan persepsi itu. Kemudian bagaimana nilai persepsi tadi dikaitkan dengan pengambilan keputusan. Ya. Nah, tadi contohnya misalnya ada persepsi mencuri itu, ya kan? Mencuri itu kalau menurut agama tidak boleh, ya. Tetapi kalau orang mencuri, tapi karena dia kepepet, karena memang dia butuh makan dan dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia ngambil ketela satu lonjor itu ya untuk makan. Kira-kira itu bagaimana mencurinya? Ada suatu ini pengambilan keputusan Anda menjadi jaksa akan menjadi salah, ya kan? Ketika Anda menghukum pencuri yang seperti ini, karena dia sudah tua, renta, dia nggak punya siapa-siapa, dia butuh makan, tapi nah ini ditangkap sama pemilik lahannya, pemilik kebun tela, yang mencuri cuma 1 batang, ya. Nah ini kejadian di Kediri kalau nggak salah. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya jaksanya apa? Pencuri ini dibebaskan dan jaksa ini malah ngasih duit sama pencuri tadi karena dia bukan mencuri untuk
kerakusan. Ada orang mencuri karena kerakusan, karena keserakahan, karena ada habit trade kan gitu ya. Ini ada seperti itu. Dan dia dilakukan seperti itu, tapi dia enggak. Nah, seperti itulah. Nah, ini dalam pengambilan keputusan tentu saja dalam perusahaan, kalau misalnya ada persepsi yang salah, ini akan mengakibatkan salah dalam mengambil keputusan. Ya, misalnya ada karyawan yang sering datang terlambat. Tentu saja kalau terlambat ini tidak baik kan. Tapi apa yang terjadi? Oh, ternyata dia harus berbagi kendaraan, dia harus membantu orang tuanya, dan dia harus bekerja. Nah, ini apa namanya? Bekerja dalam artian bekerja membantu orang tua tadi. Ini tentu saja berbeda kalau orang terlambat dalam artian malas, ya. Jadi persepsi orang kalau orang datang terlambat itu kan persepsinya apa? Malas, ya kan? Nah, ini kita pelajari nanti. Oke, bagaimana dimensi nilai dalam melihat persepsi tadi? Bagaimana persepsi tadi akan berkaitan dengan pengambilan keputusan? Ini bisa berbahaya pengambilan keputusan salah itu karena persepsi yang salah. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada value, ya, value, kemudian ada attitude, kemudian ada job satisfaction, ya, value, nilai tadi yang sudah sampaikan. Kemudian ada attitude. Attitude itu perilaku, ya, perilaku, sikap, ya, sikap seseorang. Nah, ini harus kita pelajari tipe-tipe sikap seseorang itu seperti apa. Ini menarik sekali ya. Apa namanya? Kalau saya pelajari di apa namanya dimensi sikap ini ya, sikap ini macam-macam ya. Ada orang yang suka terlibat dalam pekerjaannya, ya. Kemudian bagaimana dia kepuasan dalam bekerja, kemudian komitmen dia dalam bekerja. Nah, ini apa namanya tipe-tipe sikap ini tadi. Ya, misalnya ini, jadi orang itu yang dalam bekerja, kalau dia tidak merasa untuk diikut sertakan, atau dia tidak merasa ikut mempengaruhi pengambilan keputusan, ya ini istilahnya itu, dia kan bekerjanya tidak baik, saudara. Nah, ini apa? Ini tadi sikap, ya, sikap, ya. Nah, karena apa? Karena apa? Tadi kita jadi pemimpin, Anda harus bisa mengajak anak buahnya merangkul. Jadi menerima masukan, mendengarkan keluhannya apa. Nah, ini yang kita pelajari. Bagaimana? Jadi nanti Anda bisa tahu, oh, mengambil keputusan yang benar untuk perusahaan. Nah, ini adalah apa namanya attitude-nya. Baik, kemudian yang berikutnya ini ada motivasi. Nah, motivasi ini yang sangat terkenal sekali, ini adalah teori Maslow, ya. Nah, ada teori Maslow. Teori Maslow itu ada menemukan beberapa hierarki, ya, hierarki dari teori Maslow tadi. Nah, ini ada hierarki. Yang pertama, dia ingin apa? Dia ingin aspek apa yang dibutuhkan. Oh, pertama aspek psikologisnya dulu. Psikologis itu apa ya? Orang itu terhindar dari rasa lapar, ya kan? Terhindar dari rasa haus, punya rumah, terus punya baju, ya kan? Coba bayangkan aja kamu punya rumah, punya makan, tapi bajumu sobek-sobek, gimana coba? Secara psikologis itu kan enggak cocok ya. Juga sama, juga misalnya orang punya rumah, punya baju, punya makanan, nggak punya rumah, ya secara psikologis juga dia akan, karena apa ya, ini kebutuhan dasar dia untuk rumah, ya, kebutuhan untuk jasmani dia ini tidak ada suatu perlindungan seperti itu, sehingga dia akan merasa tidak aman, tidak nentram. Nah, ini teori psikologi Maslow itu yang paling terendah, sampai dia bisa mengaktualisasikan diri, itu yang paling tinggi. Aktualisasi diri itu dia bisa menjadi seseorang yang diimpikan dia. Mau misal kamu mengimpikan jadi apa sekarang? Udah di manajer. Oh, ya udah, saya pengen jadi manajer, Pak. Oh, bagus. Bagaimana cara mencapai itu tadi? Ya, itu tadi aktualisasi dirimu tadi, ya.
kamu harus tahu ya, potensi di dalam dirimu itu apa, ya kan? Bagaimana Anda mempelajari cara-cara untuk mencapai ke sana itu apa yang sudah kamu lakukan. Nah, itu kalau Anda apa namanya tidak pelajari, ya, Anda tidak mengenali diri sendiri, saja Anda tidak akan mencapai tingkat yang lebih tinggi tadi, yaitu aktualisasi diri. Nah, ini ya saudara ya. Kemudian ada teori yang lain, ada teori X dan Y. Teori X dan Y itu teori yang baik dan teori buruk. Ya. Teori X itu karyawan yang X itu yang buruk ya, misalnya teori X itu McGregor, namanya McGregor itu mengatakan oh teori X itu yang buruk, teori Y itu yang baik. Nah, teori X itu ada karyawan yang tidak suka kerja, ya. Dia akan berusaha untuk menghindari. Kalau teori Y itu mengatakan sebaliknya, karyawan itu rajin bekerja. Nah, kalau Anda jadi manajer, ya Anda manajer, ini Anda melihat, oh ini ada karyawan, tapi pendekatan Anda teori X, berarti Anda pendekatan yang jelek, pendekatan yang tidak baik. Anda istilahnya pendekatan yang kurang bagus itu, istilahnya berprasangka buruk gitu ya. Nah itu padahal tidak semua orang seperti itu. Tentu saja ini teori ya, namanya teori itu untuk menjelaskan suatu fenomena. Ya misalnya oh ada fenomenanya apa ya? Ini karyawan kok akhir-akhir ini apa namanya produktivitasnya turun misalnya gitu. Kenapa ini? Nah, itu tadi. Kalau Anda menjadi seorang yang teori Y, tentu saja Anda pikir, oh, kalau karyawan tuh mesti saya yakin dia rajin bekerja. Dia begitu mesti karena ada sesuatu, ya. Sesuatu itu entah apa. Nah, ini harus kita cari. Nah, itu kalau teori Y. Tapi kalau Anda teori X, Anda mengatakan, oh, ini mesti karyawan saya ini sedang malas-malasan ini, mesti semalam pada bergadang ini, nah gitu. Ini nggak niat kerja. Nah ini Anda kalau jadi teori X, ini pendekatannya beda. Ya orang dengan teori X dan teori Y itu pendekatan beda. Dia dalam melihat suatu permasalahan juga akan berbeda. Gitu saudara, ya. Nah, ini yang apa namanya motivasi. Kemudian ada foundation of group behavior ya. Jadi kita apa namanya dalam kelompok ya kan dalam organisasi kan kelompok ya kelompok saya belajar di sana ada apa atau di dalam kelompok itu ada kelompok formal ada kelompok informal ya itu saja dan kelompok yang formal itu ada pimpinannya kelompok informal juga ada pimpinannya mungkin kelompok formal itu pimpinannya manajer direktur ya kalau informal belum tentu dia manajer atau direktur bisa aja dia karyawan biasa tetapi suara dia itu didengar oleh karyawan yang lain. Nah, ini apa namanya? Kita harus apa namanya? Harus kita pelajari juga ini ya. Terus bagaimana Anda dalam kalau ada dalam kelompok seperti itu pendekatannya seperti apa? Anda harus membuat suatu teknik kepemimpinan ya. Kepemimpinan yang seperti apa yang harus saya gunakan untuk mengarahkan karyawan yang seperti ini kan gitu ya. Nah, itu saja ada bagaimana teori Anda harus bisa memakai teori harapan. Kemudian ada teori peran, ya bagaimana Anda membuat identitas peran Anda. Nah, ini apa ya? Saya sedikit banyak sudah apa ya deh ya, sudah pernah ya di ini menurut saya pengalaman saya ya saudara ya. Saya itu dari awal ya dari dulu ya lulus kuliah itu saya sudah bekerja di Indomobil, kemudian juga saya sudah pernah jadi direktur, sudah pernah jadi manajer di perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan keuangan, dan juga pernah jadi menjabat jadi wakil rektor juga pernah. Ya, nah sekarang sampai di UMK, ini saya masuk tahun 2010, sampai sekarang menjadi WD3, ya kan. Nah, saya sedikit banyak ya ini pengalaman saya tentang apa yang kita bahas di sini ya. Ini sangat menarik sekali. Saya sangat senang bisa apa ya bisa nanti mengaplikasikan ilmu saya kepada adik-adik gitu ya. Dan apa namanya adik-adik selanjutnya kita bahas ini pertemuan ke-7 ya. Ini pertemuannya sinkronus lagi ya.
Jadi sinkronus ini tatap muka kitab maya kayak gini ya. Nanti tak kasih linknya Zoom. Nah, seperti itu saudara. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya ya, untuk pertemuan berikutnya ini pertemuan ini adalah UTS. Nah, setelah UTS ini yang membahas adalah Bu Panca. Ya, jadi Bu Haja Panca Wahyu Winahyu Ningsih nanti akan membahas setelah UTS. Jadi Pak Dwi hanya mengantarkan dari sebelum UTS sampai di UTS. Nah, saya rasa itu. Nah, nanti ini ada sistemnya. Nanti kita asinkronus. Ya, asinkronus itu nanti Pak Dwi kasih video. Ya, videonya nanti bukan video lucu loh ya. Nanti kamu kasih like ya di YouTube ya. Ya, halo. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Benar, Pak. Jadi kalau saya kasih video, lah video gambar saya kan sudah tua ya ini ya. Nah, itu nanti kamu kasih like ya. Jangan kamu kasih gambar jempol ke bawah lo ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siapa? Siap, Pak. Saya kasih materinya bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk PPT gitu. Oke. Terus untuk penilaian, jadi Pak Dwi itu sampai UTS. Nah, untuk penilaian ini buku-bukunya, ini ada buku Stephen Robin, ada Robert Barron, Kate Davis, macam-macam ya. Kalau Pak Dwi pakai buku ini, punya bahasa Indonesia. Nah, gampang ini. Khairul Umam, perilaku organisasi. Nah, nanti tak kasih tak scan-scanin, ada yang penting-penting aja ya. Silahkan nanti ya. Nah, ini ada tugas. Wow, tugasnya banyak sekali. Nah, kalau Pak Dwi lebih suka apa ya? Kalau tugas tuh tidak memberatkan mahasiswa ya. Saya mungkin jarang ngasih tugas ke Anda ya. Mungkin UTS, UAS. Mungkin nanti next time mungkin kalau ini sementara ini Pak Dwi nggak ngasih tugas yang aneh-aneh ke kamu lah ya. Kamu stay at home katanya gitu. Tapi yo kamu belajar lo ya. Bukan berarti saya nggak ngasih tugas tuh masa bodoh sama kamu, enggak. Tapi saya kasih kamu kesempatan untuk belajar. Nanti tak kasih PDF, tak kasih PPT, kasih video. Nanti dipelajari ya. Nanti itu yang untuk UTS-nya. Ya, itu nggih, Mas, Mbak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini nanti yang setelah UTS ini dengan Bu Panca, nanti biar Bu Panca yang ceritain. Ini saya kalau mau cerita yo nah enak nih. Tapi nggak apa-apa, ada ini komunikasi, ya kan? Kemudian ada leadership. Nah, ini paling penting nih leadership sebetulnya, kepemimpinan. Negara bisa maju karena apa ya? Pemimpinnya baik, gitu loh. Nggak serakah, nggak suka korupsi, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian perusahaan juga sama seperti itu. Perusahaan yang seperti apa ya? Pemimpinnya bisa nggak korupsi, ya pinter cari strategi untuk memajukan perusahaannya. Nah, seperti itu. Saya harapkan Anda besok jadi orang-orang yang seperti itu gitu loh. Ya, ini mungkin saat ini masih kuliah, tapi next time Anda lulus bisa mengaktualisasikan diri Anda. Ya, seperti itu. Dulu saya jadi manajer umur sekitar 27 ya. 27 saya sudah jadi manajer. Dan 28 30 saya sudah jadi direktur ya, kemudian setelah itu jadi wakil rektor sampai umur 37 atau 36 gitu. Nah, setelah itu saya pindah UMK, setelah itu saya kuliah lagi S3 saya. Nah, sekarang saya sudah lulus. Ya, inilah saya ya. Saya sudah menemukan sebuah teori ya, teori keperilakuan syariah yang mungkin belum ada ya ini. Apa namanya, mungkin itu yang bisa Pak Dwi sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan mungkin. Nah, ini ada nanti Bu Panca menjelaskan ini ada konflik. Nah, yang nama konflik itu paling sering terjadi, saudara. Konflik, kemudian kita bagaimana bernegosiasi, ya, mengatasi konflik tadi. Nah, kemudian ada teknologi ya, ini yang berkaitan ini karena sekarang ada IT teknologi ya.
bagaimana desain IT, kemudian ada sistem dan desain. Jadi gini saudara, untuk suatu organisasi bisa berjalan bagus, itu tentu saja harus ada desain sistem. Nah, desain sistem itu seperti apa? Supaya organisasi ini, kalaupun kita sudah keluar dari organisasi, tapi kalau sistem ini terus berjalan, maka dia akan otomatis akan berjalan seperti itu. Ini dia harus buat sistem, ya. Kemudian ada organizational culture, budaya organisasi, budaya kerja, ya. Nah, kemudian ini ada perubahan, ya, perubahan ini perubahan organisasi dan perkembangan, kemudian ada komunikasi, kemudian ada kepemimpinan, ada konflik, teknologi dan desain sistem, serta organisasi, budaya organisasi. Budaya organisasi ini banyak sekali diteliti oleh mahasiswa. Biasanya ini topik-topik yang menarik untuk diteliti. Jadi, tapi jarang yang meneliti tentang konflik, ya. Konflik dan negosiasi. Nah, ini jarang sekali mahasiswa nulis skripsi tentang konflik dan negosiasi. Nah, monggo nanti kalau misalnya Anda tertarik, ya. Itu setelah itu ada UAS ke 16 kali pertemuan. Ya, gitu ya, Mas, Mbak. Untuk penilaiannya, ini nilainya. Jawab benar 10, 9, 10. Nah, ini ada tugas, ya, ujiannya seperti ini nilainya. Jadi ada 10 soal, kalau nilainya benar semua ya 100. Kalau salah ya 1 ya 90 dan seterusnya. Nah, sebetulnya ini ada penilaian, jadi gini, ada kehadiran. Ada kehadiran, ada penilaian tugas, ya, kemudian ada nilai UTS, UAS. Ya, jadi sebetulnya kalau kehadiran itu nilainya 20%, ya. Kemudian tugas 20%. Kemudian ada tes kecil, ya, tes kecil itu sewaktu-waktu itu nilainya 10%, dan UTS UAS 25%, 25%. Cuman di sini kok sama bebannya nggak ditulis, ya. Nah, nanti kalau saya mungkin tugas-tugas nanti kalau ada yang perlu kita buat tugas, kalau enggak juga enggak. Kemudian kalau misalnya mau ada tes kecil, ya monggo ada tes kecil. Itu nggih. Oke, begitu saudara-saudara, saya rasa cukup. Ada pertanyaan mungkin, ada siapa, Nia, ada Zaina, ada pertanyaan? Mau tanya, kita nggak ada rencana tatap muka gitu, Bapak? Offline, ya, offline kita belum, ya, belum memungkinkan, ya. Gitu Mbak Nia, ya. Saya sebetulnya sih juga kepingin ya online offline, cuman ya karena kondisi pandemi kayak gini, gimana kita mengikuti dari pemerintah saja, jadi kita tidak bisa memaksakan untuk ini. Ya, kayak kemarin ini sebetulnya kan kemarin kita juga mau vaksin kan, kita ngundang banyak mahasiswa, ya kan, tapi ternyata dari kepolisian masih belum ngasih izin. Kenapa? Ternyata karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan. Nah, kayak gitu tuh juga akan nanti menimbulkan masalah baru gitu loh Mbak Nia. Jadi saya senang loh kalau bisa ketemu Anda gini-gini. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tapi kalau ini terbatas, ya, terbatas misalnya 30 orang dalam satu kelas gitu ya, mungkin dan itu kan nggak mungkin ya 30 orang. Kalau ini misalnya mahasiswa kita di satu kelas kan ada 44, ya kan. Nah, itu gimana? Di paruh-paruh gitu, temu sebentar, dan kadang-kadang gini, kadang-kadang mahasiswa itu bergerombol gitu loh. Nah, itu yang tidak tidak diakomodir, karena kita kan harus jaga jarak, kemudian harus prokes yang ketat. Nah, seperti itu saudara. Gitu ya Mbak Nia ya. Nah, iya Bapak, terima kasih. iya, kemudian ada Mas Fahril, wah, Fahril Hanan. Monggo kalau mau tanya, saya Nasa, Mas Fahril.
Wisnu Dwi